menjelaskan tentang penjelasan yang dikasih Bu Isti. Materi 2, pemasaran produk. A. Pengertian pemasaran. Pemasaran itu adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual. Jadi pengertian pemasaran ini adalah pemasaran itu sebuah kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana oleh sebuah organisasi atau instansi supaya mampu menciptakan suatu barang. Beberapa fungsi pemasaran adalah sebagai berikut. Fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual baik dengan menukar. Jadi, yang pertama adalah fungsi penukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dan penjual itu dapat bertukar. Seperti konsumen mendapatkan barang dan produsen itu mendapatkan uang dari konsumen. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan dan mengangkut produk tersebut. Jadi yang kedua adalah fungsi distribusi fisik. Jadi dengan adanya pemasaran, bentuk fisik yang didistribusikan itu terhadap sebuah produk dilakukan dengan cara menyimpan dan membawa atau mengangkut produk tersebut. Yang ketiga adalah fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara. Jadi jadi yang ketiga fungsi perantara adalah produsen ke konsumen. Di tengah-tengahnya itu ada perantara kan, yaitu distributor. Dengan adanya distributor itu, produsen dapat mengirim barang atau menyampaikan barang kepada konsumen. Yang berikutnya adalah tugas pemasaran. Tugas pemasaran itu ada 6. Yang pertama adalah memperkenalkan produk. Jadi tugas pemasaran yang pertama adalah memperkenalkan produk agar terciptanya masyarakat yang tahu akan produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Yang kedua, mencapai target penjualan. Kan dalam pemasaran itu ada beberapa tim marketing, dan tim marketing itu harus dapat mencapai tujuan penjualannya, entah per hari harus 500, harus tercapai. Pokoknya kan udah dibagi tim tuh, jadi harus tercapai gitu. Yang ketiga, memastikan kepuasan konsumen. Jadi yang ketiga, memastikan kepuasan itu supaya konsumen itu merasa puas dengan produk yang diproses oleh perusahaan atau diciptakan oleh perusahaan. Jadi konsumen itu dapat merasakan kepuasan setelah mengkonsumsi produk yang diproduksi oleh produsen. Yang keempat, membuat strategi lanjutan. Misalnya strategi yang pertama itu sudah bagus, tapi untuk lebih meningkatkan penjualan di bulan lalu kan strateginya bagus, barangnya jadi lebih terjual semua. Di bulan selanjutnya kita harus menyusun strategi yang lebih bagus, yang lebih efisien lagi supaya penjualan kita dapat lebih tercapai atau lebih mendapat untung. Yang kelima, bekerja sama dengan mitra. Jadi selain tim marketing yang tadi, juga selain itu tim marketing juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Jadi tim marketing yang tadi buat penjualan itu juga harus berhubungan baik dengan masyarakat supaya produk itu mendapatkan image yang bagus. Dan yang keenam, membuat rekapitulasi penjualan.
rekapitulasi penjualan ini kayak data-data barang apa aja yang udah habis terjual dan berapa aja kayak laba ruginya suatu produk itu. Pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran yaitu sebagai kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, yang tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasar dapat tercapai. C. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara. 1. Tentukan keinginan pasar dan penuhilah. 2. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang telah dibuat. 3. Cintailah pelanggan, bukan produk Anda. 4. Lakukanlah menurut cara Anda atau Burger King. 5. Andalah yang menentukan atau United Airlines. 6. Melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan dan syarat dengan nilai mutu dan kepuasan. C. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara. 1. Temukan keinginan pasar dan penuhilah. 2. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. 3. Cintailah pelanggan, bukan produk Anda. Lakukan menurut cara Anda. Andalah yang menentukan. 6. Melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan. Dalam pemasaran, terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelanggan kegiatan pemasaran suatu organisasi, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. 1. Konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Ini seperti konsumen itu memilih toko-toko yang dimana toko itu tuh memiliki harga yang lebih murah dan dapat dijangkau. 2. Konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa fungsi untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. 5. Konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen masyarakat. 6. Konsep pemasaran global. Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis
yang mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. D. Sistem pemasaran. Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi dapat diartikan sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Dalam pemasaran, kelompok item yang saling berhubungan dan saling berkaitan itu mencakup 1. Gabungan organisasi yang melaksanakan kerja pemasaran. 2. Produk, jasa, gagasan, atau manusia yang dipasarkan. 3. Target pasar. 4. Perantara atau pengecer, grosir, agen transportasi, lembaga keuangan. 5. Kendala lingkungan atau environmental constraints. Sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari dua unsur yang saling berkaitan, yaitu organisasi pemasaran dan target pasarannya. Unsur-unsur dalam sebuah sistem pemasaran serupa dengan unsur-unsur yang ada pada sistem radio stereo, bekerja secara terpisah tetapi pada waktu dipertemukan secara tepat. 1. Macam-macam sistem pemasaran. A. Sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu kepaduan tujuan, mengendalikan perilaku saluran, mencegah perselisihan antara anggota saluran. B. Sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini, ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. C. Sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini, beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. 2. Lingkungan sebuah sistem pemasaran. A. Lingkungan makro eksternal. Lingkungan makro tersebut ialah demografi atau kependudukan, kondisi ekonomi, teknologi, kekuatan sosial budaya, kekuatan politik dan legal, persaingan. B. Lingkungan mikro eksternal, pasar atau market, pemasok, pialang atau marketing intermediaries. C. Lingkungan non pemasaran internal. Kekuatan non pemasaran internal adalah lokasi perusahaan, ketangguhan bagian penelitian dan pengembangan. Kekuatan inter bersifat menyatu atau inters dalam organisasi dan dikendalikan oleh manajemen. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu A. Daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. B. Posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. C. Situs ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situs ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situs makmur atau inflasi tinggi? 2. Macam-macam strategi pemasaran. Macam strategi pemasaran diantaranya: 1. Strategi kebutuhan primer. Strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan primer yaitu menambah jumlah pemakai. B. Meningkatkan jumlah pembeli. 2. Strategi kebutuhan selektif, yaitu dengan cara A. Mempertahankan pelanggan, misalnya memelihara kepuasan pelanggan. Kedua, menyederhanakan proses pembelian. Yang ketiga, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. B. Menjaring pelanggan. 1. Mengambil posisi berhadapan.
atau hand-to-hand position. Yang kedua, mengambil posisi berbeda atau different position. Secara lebih jelas, strategi pemasaran dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Merangsang kebutuhan primer dalam menambah jumlah pemakai. 2. Merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. 3. Merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. 4. Merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Jadi, strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dan hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. You know